Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Adola dengan NPM 201010012016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas surveillance kesehatan masyarakat dengan judul data non rutin dan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman SKM MKes. Baiklah, langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh metode pengumpulan data non-rutin. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui pengertian dari data non-rutin. Data non-rutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, yang mana yang mana metode dari pengumpulan data non-rutin ini yaitu yang pertama melalui survei. Survei ini adalah upaya pengumpulan informasi dari populasi target dengan mewawancarai sebagian populasi yang dapat dianggap mewakili populasi. Survei ini contohnya yaitu survei epidemiologi, survei sosiologi, survei antropologi ekonomi, dan Riskedas dan Rivaskes. Yang kedua yaitu rapid assessment procedure, yaitu cara penilaian cepat yang dilakukan oleh Shrimhau, SCM dan Hurtado pada tahun 1992 untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang hal apa saja yang melatar belakangi perilaku kesehatan masyarakat, termasuk faktor sosial budaya dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya yaitu melalui individual interview, yaitu melalui perorangan. Yang kedua fokus group, yaitu dengan fokus pada suatu permasalahan dalam satu kelompok. Dan yang ketiga yaitu partisipan observation. Selanjutnya yaitu survei demografi, yaitu survei yang mengumpulkan data kependudukan dengan konsentrasi mengenai kesehatan keluarga berencana, juga pengetahuan dan perilaku reproduksi. Contohnya yaitu melalui kelahiran dan kematian. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh pemanfaatan data hasil survei sebagai pengukuran data non-rutin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengertian dari survei adalah suatu upaya untuk pengumpulan informasi dari populasi target dengan mewawancarai sebagian populasi yang nantinya dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Di sini pemanfaatan dari survei ini yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran suatu populasi atau bagian dari atribut populasi. Contohnya yaitu melalui sensus penduduk, yang mana gambaran distribusi umur dan gender. Yang kedua, suatu jajak pendapat untuk mengetahui persentase perolehan suara calon. Yang ketiga yaitu survei ketenaga kerjaan, mengetahui gambaran pertandingan angka pengangguran dengan angkatan kerja. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi yang membutuhkan analisis multivariat. Yang maksudnya yaitu contoh dari yang kedua ini, jajak pendapat publik ingin mengetahui mengapa calon A lebih disukai dari calon yang lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan survei ini yaitu untuk menggali suatu fenomena dapat dilakukan dengan deep interview atau interview yang mendalam atau focus group discussion, diskusi dengan fokus kepada suatu permasalahan, dan hasil exploratory research dapat dipakai sebagai awal dari riset yang lebih terarah. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga mengenai survei nasional yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama yaitu Susenas. Susenas adalah survei sosial ekonomi nasional, yang mana pedoman pencacah modul perumahan dan kesehatan. Data sosial dan data kependudukan yang dihasilkan BPS dikumpulkan melalui sensus penduduk, survei penduduk antar sensus, survei Angkatan Kerja Nasional, dan survei Sosial Ekonomi Nasional. Susenas pertama kali
dilaksanakan pada tahun 1963 dalam 2 dekade terakhir sampai dengan tahun 2010. Susenas dilaksanakan setiap tahun dan pengumpulan data Susenas dibagi menjadi core, yaitu dilaksanakan tiap tahun, dan modul sekali 3 tahun. Yang kedua yaitu SDKI, Survei Demokrasi dan Kesehatan Indonesia, merupakan salah satu survei yang dilaksanakan di Indonesia. Survei ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, dan Kementerian Kesehatan yang dibantu oleh ICF Internasional melalui proyek DHS program, yaitu US Agency for International Development. SDKI ini berfokus pada survei kependudukan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu Surkesnas. Surkesnas adalah survei kesehatan nasional yang merupakan upaya memadukan berbagai survei nasional yang sudah menjadi sistem pengumpulan data, yang mengumpulkan data kesehatan dengan lingkup nasional untuk mendukung kebutuhan informasi kesehatan secara optimal. Langkah awal pengembangan Surkesnas adalah mengintegrasikan survei-survei kesehatan yang ada, ialah SKRT, Susenas, dan SDKI. Pengintegrasian ditekankan pada kolaborasi penggunaan rancangan sampling, pelatihan, kegiatan di lapangan, dan pengolahan data dan pemanfaatan data di antara institusi pengumpulan data dan juga antara pemakai pada berbagai tingkat administrasi, yaitu nasional, regional, atau subnasional. Yang keempat yaitu Riskesdas. Riskesdas ini merupakan riset kesehatan dasar, yang mana salah satu riset skala nasional yang berbasis komunitas dan telah dilaksanakan secara berkala oleh Badan Litbangkes Kesehatan Republik Indonesia, yang hasilnya telah banyak dimanfaatkan untuk tujuan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Pelaksanaan secara berkala telah dilakukan pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Hasil Riskesdas telah banyak dimanfaatkan untuk tujuan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Yang kelima yaitu Rispaskes. Rispaskes ini adalah riset kesehatan nasional berbasis fasilitas yang bertujuan untuk memperoleh rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Informasi yang tercangkup dalam laporan meliputi tata kelola, pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan, sumber daya manusia, obat, alat kesehatan, dan pembiayaan. Yang mana tujuan dari Rispaskes ini adalah untuk memperoleh rekomendasi kebijakan penguatan pencapaian pelayanan kesehatan semesta dan perbaikan pelayanan Jamkesmas baik dalam aspek kepesertaan, tata kelola, manfaat, dan pelayanan kesehatan yang mewakili tingkat daerah tertentu. Yang terakhir yaitu Survei Nasional BNN, Badan Narkotika Nasional, yang tujuannya yaitu untuk mengetahui estimasi prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok dan dikategorikan pemakaian. Yang kedua, mengetahui gambaran penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar atau mahasiswa menurut riwayat pemakaian, cara pakai, dan pola edar narkoba. Yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba pada suatu kelompok. Yang selanjutnya, mengetahui gambaran perilaku berisiko merokok, minum alkohol, dan hubungan seks terhadap penyalahgunaan narkoba pada suatu kelompok. Dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang narkoba dan sikap terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba ini, yaitu pada suatu kelompok. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya Dini Adola, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.